Ahli, mentor Xi Jinping menyarankan obat ekonomi, apakah Xi dapat menelannya? Dr. Sun Weiping, pembimbing tesis doktoral Xi Jinping dan profesor di Departemen Sosiologi di Universitas Tsinghua, baru-baru ini menulis sebuah artikel yang menunjukkan masalah mendasar ekonomi China dan mengusulkan solusi yang dapat dianggap sebagai pemberian obat bagi Xi Jinping. Argumennya cukup masuk akal, tetapi pertanyaannya tetap apakah Xi Jinping dapat menerima dan mengimplementasikannya. Komentator analisis politik Profesor Zhang Tianliang membahas analisisnya dalam acara Dunia Komentar Politik. Profesor Zhang secara pribadi berpendapat bahwa penasihat Xi Jinping sangat berpengetahuan. Sementara beberapa ahli ekonomi merangkum masalah ekonomi China saat ini sebagai deflasi. Namun, Sun Weiping percaya bahwa sebenarnya masalah tersebut berasal dari masalah kelebihan produksi. Namun, kelebihan produksi di China memiliki keunikan karena merupakan kombinasi dari kelebihan relatif dan absolut. Apa yang dimaksud dengan kelebihan relatif? Ini merujuk pada kelebihan produksi yang relatif terhadap daya beli masyarakat. Dengan kata lain, bukan bahwa terdapat kelebihan produk yang diproduksi, melainkan masyarakat tidak mampu membeli barang yang diproduksi tersebut. Sun Weiping memberikan contoh, misalnya kita memiliki kelebihan barang tahan lama seperti televisi, peralatan rumah tangga, atau mobil, tetapi ada beberapa orang yang tidak mampu membelinya dan bahkan mereka kesulitan dengan kebutuhan dasar. Meskipun mereka mungkin memiliki tabungan di bank, mereka tidak berani menghabiskannya. Bukan karena ada begitu banyak hal yang orang tidak bisa mengonsumsinya semua, tetapi lebih karena ada beberapa orang yang ingin mengonsumsi namun tidak mampu melakukannya. Ada juga kelebihan absolut yang berbeda dari kelebihan absolut yang terlihat dalam banyak krisis ekonomi sebelumnya. Karena China adalah pabrik produksi terbesar di dunia, ia memproduksi barang untuk seluruh dunia. Namun, banyak negara di dunia saat ini menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak membutuhkan produk-produk ini. Jadi, ketika pabrik Anda memproduksi barang, negara lain tidak dapat menyerapnya. Itulah poin pertama. Masalah yang lebih serius adalah restrukturisasi rantai industri yang menyebabkan banyak negara mulai memproduksi barang yang sama. Akibatnya, masyarakat internasional membeli dari negara lain bukannya dari Anda, menyebabkan hal-hal yang sebelumnya Anda investasikan atau pabrik-pabrik yang Anda bangun atau kapasitas yang Anda miliki untuk memproduksi barang tidak diinginkan oleh orang lain. Sama seperti menjalankan restoran, Anda memasak hidangan untuk pelanggan tetapi jika pelanggan tidak datang, seberapa banyak keluarga Anda bisa memakannya. Jadi, mengandalkan sirkulasi internal saja tidak dapat mengatasi masalah-masalah ini. Jadi, obat seperti apa yang diresepkan oleh Sun Weiping? Dia mengatakan bahwa pengalaman sejarah dari negara-negara lain telah menunjukkan bahwa saat menghadapi transisi dari periode kelangkaan ke periode kelebihan produksi, tindakan stimulus, pemulihan cepat, yang disebut tidak efektif dan stimulasi paksa dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam istilah sederhana, ini seperti mencoba menyelamatkan ekonomi dengan menyuntikkan uang ke dalamnya, memberikan sejumlah besar uang, tetapi jika Anda ingin pabrik terus mempekerjakan orang dan memproduksi, itu tidak akan berhasil karena pabrik sudah berada dalam keadaan kelebihan produksi. Pabrik memproduksi barang yang tidak bisa dijual, sehingga pabrik tidak akan meminjam uang atau melanjutkan produksi. Jadi, resep pertama dari Sun Weiping adalah menciptakan lingkungan internasional yang bersahabat dan berusaha mempertahankan pasar luar negeri sebanyak mungkin. Ini adalah langkah yang sangat penting. Namun, menciptakan lingkungan luar yang sangat bersahabat juga sulit dicapai menurut pandangan Xi Jinping. Badan Berita Pusat melaporkan hari ini bahwa media Hong Kong mengutip laporan mengenai Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, CPPCC, yang mengadakan pertemuan rutin pada tanggal 17 Juli untuk membahas masalah ekonomi China saat ini. Kita tahu bahwa ketua CPPCC adalah Wang Huning sehingga beliau memimpin pertemuan ini. Wang mengatakan dalam pertemuan tersebut, menyatukan pemikiran dan tindakan kita dengan analisis dan penilaian kepemimpinan pusat mengenai situasi ekonomi dan pengaturan pengambilan keputusan untuk pekerjaan ekonomi, dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat dengan keyakinan yang lebih besar. Bagian akhir kalimat tersebut hanyalah omong kosong, yang penting adalah bagian awal. Benar-benar tidak masuk akal mengatakan menyatukan pemikiran kita dengan analisis dan penilaian kepemimpinan pusat mengenai situasi ekonomi. Apakah situasi ekonomi baik atau buruk hanya berdasarkan penilaian kepemimpinan pusat? Jika saya memiliki pandangan yang berbeda, apakah itu berarti saya harus menyelaraskan pemikiran saya dengan mereka? Apa yang dikatakan oleh Wang Huning adalah bahwa Partai Komunis China, PKC, mengatakan situasi ekonomi adalah seperti ini, dan kami para anggota CPPCC harus mengatakan hal yang sama. Jika PKC mengatakan bahwa inilah bagaimana ekonomi harus dikelola, maka kita harus mengikutinya.
Alasan mengapa ekonomi PKC telah mencapai kondisi yang buruk seperti saat ini adalah karena Xi Jinping mengutamakan keamanan politik daripada pengembangan ekonomi. Itulah mengapa ia merusak perusahaan-perusahaan internet dengan dalih pengumpulan data yang mengancam keamanan nasional. Dia menghancurkan industri pendidikan dan pelatihan karena menghasilkan individu dengan pemikiran independen yang mungkin akan mempertanyakan Partai Komunis. Bahkan beberapa bisnis yang terlibat dalam siaran langsung dan James dengan data besar mereka dan konsep berbaring datar. Dia bertanya, mengapa kamu tidak bekerja keras untuk saya? Tetapi siapa yang berada di balik semua ini? Pemikiran siapa yang membimbing tindakan-tindakan Xi Jinping? Ini adalah Wang Huning yang sekarang menjadi ketua CPPCC dan maju untuk terus mencampuri ekonomi dengan mencoba mengendalikan pengembangan ekonomi melalui sarana ideologis. Bagaimana mungkin ekonomi China dapat berkembang seperti ini? Resep kedua dari Sun Weiping adalah menggunakan ekspor sebagai cara untuk mencerna kapasitas berlebih di China. Profesor Zhang percaya bahwa Xi Jinping juga tidak sadar akan pendekatan ini. Dalam beberapa hari terakhir dengan kunjungan Henry Kissinger ke China, kita melihat sikap Xi Jinping. Orang mungkin berpikir bahwa seorang politikus seperti Kissinger yang kurang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik saat ini tidak akan mendapat perhatian besar. Namun, Xi Jinping secara pribadi menerima Kissinger dan menunjukkan antusiasme yang bahkan lebih besar daripada saat ia bertemu dengan Antony Blinken dan Janet Yellen. Apa artinya ini? Menurut Profesor Zhang, sebenarnya alasannya cukup sederhana. Xi Jinping tahu bahwa tanpa kunjungan Henry Kissinger ke China pada waktu itu, tidak akan ada booming ekonomi selama 40 tahun antara China dan Amerika Serikat. Dan Xi Jinping tidak ingin merusak jenis hubungan antara China dan AS ini. Namun, Xi Jinping menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Dia tidak dapat mencapai tujuannya melalui kontak langsung dengan pejabat AS saat ini seperti Antony Blinken dan Janet Yellen, sehingga dia hanya bisa menyampaikan pesannya melalui Kissinger. Dia memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan AS tetapi dia juga terbatas dalam tindakannya. Itulah sebabnya dia berbalik kepada Kissinger. Dengan kata lain, Xi Jinping masih bersyukur kepada Kissinger karena membuka pintu interaksi China-AS, yang berarti dia tidak ingin merusak hubungan China-AS. Namun keinginan adalah satu hal dan kenyataan implementasinya adalah masalah yang berbeda sama sekali.